kasih waktunya. Di sini kami akan melaksanakan praktek percakapan coaching. Yang pertama yang jadi coach adalah Bu Lili Widianti dan coachi adalah saya sendiri Suhartono. Di sini saya berperan sebagai seorang guru kelas 5 di sekolah saya. Mempunyai masalah kurangnya antusias murid-murid yang dalam pembelajaran. Hal ini terlihat kurang aktifnya anak-anak di kelas. Kemudian, dalam pengumpulan tugas hanya 50% dari jumlah murid-murid dalam satu kelas. Di sini saya ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalah saya. Di sini saya akan berdiskusi dengan Ibu Lili sebagai coach. Bisa kita mulai, Ibu? Iya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, Bu. Jadi mengganggu waktunya ini. Tidak, Pak. Hari ini saya kebetulan tidak ada jam mengajar di kelas. Kebetulan kelas saya sedang diisi pelajaran pendidikan agama. Oh, nggih. Terima kasih, Bu. Gimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Keluarga Sehat, juga Bu. sehat? Alhamdulillah, jenengan sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, walaupun sedang banyak tugas ya Pak kita, sama-sama di sekolah juga tugas, di desa juga banyak kegiatan ya. Iya, nggih, Bu. Sambil Gimana bagi Pak? waktu tugas. Begini, Bu. Saya mau bercerita tentang masalah yang saya alami, Bu. Apakah sekiranya Ibu siap membantu? Oh, dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang dapat saya bantu ya Pak? Sebenarnya saya ingin mendapatkan sebuah solusi atas pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa ya Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan saat ini. Bapak ceritakan apa adanya, mungkin saya bisa membantu Bapak. Ya, Bu, begini, Bu. Di sini saya itu kan punya masalah terkait dengan pembelajaran yang saya rasakan akhir-akhir di kelas ini, Bu. Baik Pak Suhartono, apa yang mau Bapak ceritakan? Ya, akhir-akhir ini kan saya merasa bahwa murid-murid di kelas yang saya ajar itu terlihat kurang antusias, terutama dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, dari sebagian atau jumlah murid-murid yang dalam mengerjakan tugasnya itu hanya sekitar 50% setiap kelasnya, Bu. Satu kelas berapa siswa ya Pak? Satu kelas itu, kelas 5 itu sekitar 20-an, Bu. Di kelas 5. 20-an. Banyak anak, Mm-mm. cenderung anak perempuannya, dominan perempuan atau laki-laki Bapak di kelas Bapak, kelas 5? Kalau di kelas saya lebih dominan anak laki-lakinya, Bu. Kemudian, jadi menurut Pak Suhartono, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Gini, Bu. Saya mengharapkan sekiranya ada solusi atas permasalahan saya, terutama tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar begitu, Bu. Kemudian, maksudnya Pak Suhartono gimana ya? Hmm, Hal apa saja begini, yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? maksudnya gimana, Bu? Gini, tadi kan Bapak bercerita, katanya murid-muridnya kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak. Hal apa Oh saja? iya, ya seperti ini, Bu. Kalau saya ingat kembali,
hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, kalau menurut saya itu yang pertama itu adanya pembelajaran saya yang mungkin sepertinya menurut anak-anak atau peserta didik itu membosankan. Selanjutnya ada juga yang terlalu monoton. Di sini saya sering atau terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya seperti itu, Bu. Terus ada juga yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran saya seperti itu, Bu. Oh, begitu, Pak. Oh, Kira-kira Mm-mm. apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, di sini murid-murid sepertinya menginginkan sudah sebuah Pak, sudah saya pembelajaran dari tadi yang Pak. mengasihkan, Bu. Di sini sekiranya anak-anak tidak mudah bosan gitu terhadap pembelajaran yang saya lakukan seperti itu, Bu. Wah, saya sependapat dengan Pak Tono. Lalu menurut Bapak, apa saja sih pembelajaran yang bisa membuat anak-anak jadi asik dan tidak bosan pada saat mengikuti pembelajarannya Bapak? Jadi anak betah di kelas untuk belajar bersama Bapak. Menurut saya pembelajaran itu harus seperti ini, Bu. Pembelajaran itu harus terpusat pada murid. Di sini murid itu harus dilibatkan aktif, Monggo, terutama dalam kalau pas sebuah coachnya Pak Indra, coachnya Bu Lili, dalam sudah saya berikan ke semua. ya terutama dalam sebuah pembelajaran gitu, Bu. Terus kita juga Ya, Bu Titi. memberikan seperti ice breaking itu atau diberikan selingan berupa game supaya pembelajaran itu lebih menarik seperti itu, Bu. Oke, bagus rencana Bapak itu. Lalu Pak, mengenai tugas itu yang diberikan pada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga anak-anak tersebut antusias masih kurang dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak? Salah satunya seperti itu, Bu. Ada yang banyak yang beralasan tugasnya yang terlalu banyak, terus berisi banyak pertanyaan, terus adanya tanpa memberikan sumber yang beragam atau mengasihkan kepada peserta didiknya seperti itu, Bu. Terus kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa ya selama pembelajaran di Ayo kelas? Bu Titi, gimana? Untuk pembelajaran di kelas, saya biasanya itu menggunakan sumber belajar buku teks yang ada di perpustakaan, Yang penting LKS, Indra jadi, LKS juga sudah seperti saya itu, Bu. jadikan co-host. Indra Terutama sudah saya yang ada jadikan di co-host. perpustakaan. Hmm. Kemudian selain buku teks yang Bapak Ya, gunakan coba selama ini Pak Indra gimana mengajarnya Pak Indra? dengan apa? Menurut Saya pikir Bapak? Pak banyak, Indra. Oke. saya pikir Ya udah, banyak ya, nanti Bu. kalau masuk di tempat Ya. saya, nanti Sumber jangan belajar dipotong itu ya. seperti ada sebuah Ya. video di Jadi YouTube, dia terus ada itu juga bentar, saya ini kok mengambil masuk sebuah lagi. artikel Ya begitu ya, saya ulang di ya. blog atau tulisan ilmiah di internet, atau Iya, bisa ya jelek juga banget ya. kita menggunakan aplikasi Pak yang Indra, sedang tren managing sekarang recordnya masih seperti itu. sama seperti Bisa tadi. menggunakan TikTok atau Reel Instagram seperti itu, Bu. Wah, betul sekali. Oh iya, untuk siswa Bentar. di kelas Bapak, anak diperbolehkan membawa HP enggak? Tidak ya? Tidak ya. Tidak, anak SD nggak boleh bawa HP, Bu. Oh, Paling SD kalau tidak kecuali boleh. daring. Kecuali kalau daring atau kita ngerjakan pas di rumah seperti itu, Bu. Oh. Nah, betul sekali Bapak. Saya yakin sekali banget bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid akan antusias dalam pembelajaran. Gimana, Pak?
Lanjut, Bu. Gimana di tempat Menurut jenengan Bapak, ininya? Kalau mau merekam pesannya gimana? adakah pembelajaran lain yang membuat anak terlihat antusias mengikuti pembelajarannya Bapak? Ya, tentunya ada, Bu. Di sini pembelajaran dengan Sebentar, tempatnya Bu Titi mempertimbangkan ini udah dimati terutama lagi ya co-hostnya. Bentar. dalam kebutuhan anak atau disebut dengan Sinyalnya ini jelek pembelajaran banget. berdiferensiasi. Di sini kebutuhan anak akan terkoneksi dalam pembelajaran, Bu, sehingga mereka akan merasa diperhatikan dalam kebutuhannya. Seperti itu. Berarti Pak Suhartono menuntun guru untuk sekreatif mungkin ya Pak dalam mengelola pembelajaran di kelas. Apalagi hal ini selaras dengan filosofi Ki Harjuwantoro, pembelajaran yang menghamba pada murid. Kemudian ketika pembelajaran, Pak Suhartono Padahal mengajak jenengan anak-anak sudah tak jadikan co-host Pak. Nggak bisa Pak. kelas atau bisa di luar kelas, Pak? Kita menggunakan pembelajaran yang bervariatif, Bu. Kadang kita sesuaikan dengan materi yang kita Ya ajarkan. berarti itu sudah terikat Pak. Misal kita Ya, menghubungkan materi yang pada biasa diajak di luar sinyalnya kelas, turun lagi. kita menerapkan anak-anak tersebut kita bawa ke luar kelas seperti itu, Bu. Di sini saya akan mencoba juga mempelajaran yang Ini inovatif sinyalnya trouble. dengan Bisa Pak. memanfaatkan berbagai media dan model pembelajaran yang menyenangkan. Bentar Juga Pak. perlu memperhatikan kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensi yang tadi disebutkan, Bu. Hmm, dari apa yang Bapak sampaikan, terus rencana Bapak ke depannya bagaimana? Hmm, yang akan saya lakukan di sini saya akan merancang pembelajaran tentunya yang mengasihkan, terus menggunakan sumber belajar seperti yang disebutkan tadi. Kita bisa menggunakan video di YouTube, terus ada pula dengan media yang tren saat ini bisa menggunakan TikTok atau lainnya, Bu. Itu untuk pembelajaran ya, untuk merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan berbagai sumber, Bapak akan melakukan dengan menonton video di YouTube, di TikTok, kemudian di Instagram, pokoknya medsos yang terkini ya Pak. Lah itu kan Ya, untuk merancang pembelajarannya ya. Kemudian proses penugasan siswa selanjutnya itu bagaimana? ya untuk penugasannya di sini saya memberikan karena tadi alasannya banyak anak yang merasa sekiranya ada terlalu banyak tugas, terus pertanyaan yang banyak. Di sini saya membuat tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya pun kita sesuaikan juga, Bu. Di sini saya menggunakan sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga sekiranya murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka itu memang senang dalam mengerjakan tugasnya. Misalnya, tergantung kita menggunakan materi kayak bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan tugas dalam bentuk drama, atau kita bisa menggunakan lagu, atau puisi, maupun pantun, ada pun juga dengan sebuah laporan digital, Bu. Wah, luar biasa keren langkah yang diambil Pak Tono, sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide tersebut, Pak. Hmm, Ya, syukurlah, Bu. Sekarang saya agak merasa lega setelah Bu tadi Titi sudah saya berbincang-bincang, jadikan co-host juga. Sekarang coba Bu. berkom, setelah Kak Indra juga berbincang-bincang sudah. dan berkomunikasi dengan Bu Lili, Bu setidaknya Titi, Bu saya Titi sudah ini saya jadikan co-host. ada sedikit pencerahan dalam melakukan Tunggu perubahan Bu Titi saya dulu. Bu Titi mendengar suara melakukan saya? penerapan pembelajaran yang di sekolah, Bu.
Syukurlah Pak, saya juga merasa lega Ya udah kalau langsung aja, dari nanti Bapak saya kirim rekamannya. apa yang sudah direncanakan tadi, pembelajaran yang Enggak apa-apa, langsung akan aja Bu Titi, nanti saya dilaksanakan di kirim kelas, rekamannya. Ya. komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut. Ya Bu, di sini saya dalam proses pembelajaran, saya yang pertama terutama saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Seperti yang tadi disebutkan, saya menggunakan berbagai macam sumber sesuai kebutuhan anak. Tadi ada juga menggunakan video di YouTube, ada juga melalui TikTok atau Instagram. Di sini sumber belajar tadi sekaligus untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan pembelajaran secara maksimal. Selain itu, saya akan membuat murid-murid saya senang terhadap materi yang saya berikan. Di sini tanpa ada unsur paksaan, terus saya akan serahkan pemilihan belajar kepada murid-murid saya, Bu. Lalu, dukungan apa saja sih Pak yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut yang Bapak sudah jelaskan tadi pada proses pembelajarannya? Nah, itu yang masih saya pikirkan, Bu. Di sini mungkin saya akan berkomunikasi terutama dengan teman sejawat ataupun dengan kepala sekolah atau warga sekolah. Di sini saya akan saling bertukar pikiran, ada pula juga memberi support terhadap permasalahan terutama di sekolah dan menemukan solusi apa yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan yang tadi, Bu. Itu ide bagus ya Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja sama dengan rekan sejawat, kemudian dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Pak. Ya, amin. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya di sini, alhamdulillah sedikit lega mendapat pencerahan. Semoga nanti kita semua bisa menjadikan guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Sekaligus bisa menjadikan guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya, Bu. Amin. Amin. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu, Ibu. Sama-sama. Terima kasih kembali. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.